Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Alhamdulillah ya, kita hari ini sudah sampai di materi bonus keempat. Itu artinya apa? Ini adalah materi terakhir dari rangkaian Blogspedia Coaching. Selamat, tinggal satu langkah lagi dan teman-teman bisa bergabung di WAG Jupers ya. Ini santai aja sih. Berbeda dengan materi bonus yang 1-3 itu kemarin kan agak banyak prakteknya. Ini nanti juga banyak prakteknya, tapi kita ini di materi bonus keempat ini sebenarnya lebih ke review materi-materi sebelumnya gitu. Karena meningkatkan DAPA, meningkatkan atau yang temennya itu ada juga yang namanya DR ya kan, domain rating. Kalau DA kan domain authority, TA page authority. Lalu ada temennya lagi yang namanya DR dan UR atau domain rating dan URL rating. Itu sebenarnya hampir sama maksud dan tujuannya, hanya beda pabrikannya gitu. Kalau DAPA itu yang bikin MOS, sementara DR sama UR itu yang bikin Ahrefs gitu. Jadi alat ukurnya beda gitu, tapi sebenarnya secara fundamental sama gitu. Nah, tapi sekarang ini banyak ya klien-klien yang mencari blog-blog dengan DAPA atau DRUR yang tinggi gitu. Jadi memang klien itu bermacam-macam ya. Ada klien yang sukanya lihat dari page view, ya kan, page view-nya gimana, per bulan dapat berapa, setiap kali satu artikel tayang dalam 2 minggu itu bisa target berapa, minimal berapa page view gitu. Nah, kalau page view apa standar pengukurannya? Kemarin kita udah bahas di materi bonus pertama ya, yaitu di Google Analytics. Teman-teman bisa ngelihat page view pakai itu tadi ukurannya pakai yang Google Analytics gitu. Tapi ada juga klien-klien yang nggak mempermasalahkan page view. Kenapa? Karena mereka cuma mau nitip link nih gitu, mau nitip link ke salah satu artikel kita gitu, atau mereka menyediakan artikel lalu minta mereka publish di artikel kita, dan mereka itu minta blog-blog dengan DAPA yang tinggi gitu. Kalau dulu itu standar tinggi, ya standar tinggi ini juga berbeda-beda dan setiap tahun itu berubah terus gitu. Kalau dulu itu 30 itu udah tinggi gitu, 20 gitu udah tinggi. Tapi semakin ke sini banyak-banyak klien yang juga minta DAPA 50 gitu, di atas 50, di atas 40. Wow juga ya gitu. Memang kalau kita selalu ngikutin ngejar-ngejar angka ini kadang pusing ya. Tapi kembali lagi kepilihan teman-teman, apakah mau fokus di sini atau yang penting tulisanku kualitasnya oke gitu. Semua saya kembalikan ke teman-teman. Tugas saya hanya menyampaikan. Kalau ada yang bertanya gimana sih Mbak kok DAPA-nya bisa tinggi, nah ini materi bonus ini yang akan insya Allah mungkin bisa menjadi jawaban buat teman-teman ya. Kita akan belajar. Sampai sekarang pun saya juga masih belajar. Belum semua blog saya DAPA-nya bagus juga gitu, karena pasti ada effort. Nggak ada kan yang namanya angka tinggi gitu, itu tanpa effort itu nggak ada. Ya meskipun saya akui ada cara-cara instan, tapi tentu saja tidak direkomendasikan gitu. Iya, kalaupun takutnya gini, misalnya nih kita pakai cara instan gitu ya, menaikkan DAPA salah satu blog kita langsung tinggi gitu, ditiup lah istilahnya, langsung tinggi, tapi ternyata kliennya juga minta page view gitu. Loh, kok ternyata page view-nya rendah? Nah, itu kan justru jadi pertanyaan buat diri kita, buat kliennya tuh jadi ragu juga ya. DAPA-nya tinggi tapi kok PV-nya cuma segini gitu kan. Jadi
Menurut saya, misal pun nanti teman-teman kok pakai cara yang instan, maka tetap kualitasnya juga harus tetap diperhatikan. Jangan terus, DAP aku kan udah bagus, oke lah aku ngasih red card yang tinggi, begini gitu. Jangan hanya sekedar targetnya itu ya, targetnya mengejar cuan aja. Ingat lagi, big way-nya kita bikin blog apa? Pengen menebar manfaat yang lebih luas gitu kan, bukan hanya sekedar cuan. Itu yang dipegang erat-erat, dan apa ya, itu lagi buat mengingatkan kita biar enggak selalu menargetkan angka gitu. Meskipun ya zaman sekarang apa sih yang nggak bisa instan, tapi kembali lagi klien itu juga pasti ngelihat kok kualitasnya gimana. Kita bisa kasih angka tapi kualitasnya juga oke, pasti klien senang. Tapi kalau ternyata kita cuma menang-menangan angka besar, tapi ternyata ketika dicek tulisannya kok gini doang sih tulisannya, ya klien pasti akan lebih memilih yang DAPA-nya lebih kecil dari kita tapi tulisannya emang benar-benar bagus gitu. Jadi semua kembali ke teman-teman ya, mau pilih yang mana gitu. Oke, kita langsung aja. Pendahuluannya kayaknya terlalu panjang ya. Kita langsung aja deh ke slide yang pertama ya. Jadi ini tadi sudah sempat saya singgung sebentar ya, DAPA. Yang perlu kita ketahui tentang DAPA, apa itu DAPA spam score. Jadi ini ya yang kita akan bahas di materi keempat ini. Ada terus cek kondisi blog, mengenali basic SEO. Ini sudah kita sepanjang Black Exposure Coaching itu sih sudah diulang-ulang terus ya. Apakah teman-teman blenger, bosen, atau justru udah sangat nempel hingga sekarang sudah mendarah daging? Nah, semua kembali ke teman-teman. Lalu yang terakhir ada tanam-tanam link. Ya, kita langsung aja ke part yang pertama, tentang apa itu DA. Jadi singkatnya, DA itu singkatan dari Domain Authority, yaitu skor peringkat yang dikembangkan oleh MOZ untuk memprediksi seberapa baik sih peringkat domain blog itu. Skornya antara 1 sampai 100, semakin tinggi semakin bagus gitu. Apakah ini mempengaruhi ranking di Google? Tidak ya, karena kan alat ukurnya beda ya. Google sama Moz itu perusahaan yang berbeda, tetapi konon katanya blog-blog yang DA-nya tinggi itu punya kesempatan untuk dikenali atau di-crawling Google dengan lebih baik begitu. Konon katanya ya, apakah benar atau tidak mari kita buktikan nanti gitu ya. Lalu selanjutnya, kalau PA itu apa? Kalau PA itu Page Authority, yaitu skor yang dikembangkan oleh Moz untuk memprediksi seberapa baik peringkat halaman tertentu. Setiap halaman di blog itu punya PA yang berbeda-beda. Blog skor PA sama kayak DA ya, 1 sampai 1, semakin tinggi semakin bagus. Jadi gini bedanya, kalau domain authority itu yang dinilai domainnya. Misal maritaningtyas.com, DA-nya 55. Gitu kan. Misal nanti dicek yang halaman artikelnya atau halaman tentang kaminya gitu. maritaningtyas.com page P slash tentang aku misalnya, itu DA-nya tetap 55 karena yang dinilai domainnya. Tapi kalau PA ini setiap halaman punya angka yang berbeda. Misal homepage-nya atau berandanya, yaitu halaman utamanya itu maritaningtyas.com itu PA-nya mungkin bisa tinggi, 45 misalnya, karena sering diakses. Tapi begitu kita buka halaman artikel yang paling baru di blog saya itu gitu ya, belum tentu nilainya 45, bisa jadi cuma 20, 30 gitu. Jadi tergantung seberapa banyak orang yang mengakses dan memberikan referensi ke artikel tersebut gitu. Semakin sering diakses dan semakin banyak referensi ke artikel saya tersebut, nilai PA-nya bisa tinggi. Gitu. Lalu kalau spam score itu apa? Spam score itu menunjukkan persentase situs dengan fitur serupa yang menurut Moz telah dihukum atau dilarang oleh Google. Ada 27 faktor yang mempengaruhi spam score, berkisar antara 1 sampai 100%. Semakin rendah spam score semakin baik. Spam score itu macam-macam ya, ada yang karena nama blognya itu ada strip-stripnya itu, kayak misal yang domain saya yang rumahstripkita.my.id itu bisa mempengaruhi spam score. Terus bisa jadi karena banyak artikel kosong atau link-link yang kosong. Jadi ketika diklik tuh 404 gitu, 500, 5xx gitu. Jadi artikelnya nggak kebaca, tapi ternyata bisa halaman yang Anda cari tidak ada di
blog ini kayak gitu. Nah, itu semakin istilah intinya kayak gini, spam score itu menunjukkan kurang sehatnya blog kita. Semakin spam score-nya kita tinggi, artinya blog kita kurang sehat. Seperti itu ya. Terus ngecek ini di APA spam score itu di mana? Bisa pakai kalau yang ya karena yang ngeluarin Moz ya yang paling valid pakai moz.com gitu. Kalau saya biasanya suka masang ini. Di sini sudah masang ini ya, ada Mozbar ini. Tapi sayangnya Mozbar itu seringkali tidak berfungsi kalau kita nggak login gitu. Jadi harus bikin akun dulu gitu. Makanya ada juga bisa pakai beberapa website yang punya API-nya Moz gitu, terus ngecek di situ bisa. Kalau saya biasanya lebih sering pakai ini. Nah, ini kan. Nah, kalau udah masuk ini dia langsung keluar nih. Nah, misalnya saya mau ngecek Blogspedia ya. Langsung keluar di APA-nya di sini di bagian sini tuh. Di APA-nya 23. Iya. DA-nya 23, PA-nya 34, spam score-nya 1. Kayak gitu. Ya. Ini cara ngecek kalau pakai Mozbar kali. Jadi teman-teman masang ini apa sih namanya ini add-on ya, extension Mozbar di browsernya. Terus harus login punya login di Moz. Nggak harus beli kok ya, bisa pakai login biasa aja. Lalu nanti setiap kali kita buka blog orang kita bisa ngintip di APA-nya gitu. Ya, kita lanjut lagi ya. Analogi di APA dan SS ini saya dapatkan dari materinya Coach Irwin ya. Jadi kalau dianalogikan gitu, domain authority itu kayak harga sewa rumah, sementara page authority itu semacam harga sewa kamar gitu kan. Nah, spam score itu kondisi rumah ya kan, seperti yang tadi saya bilang ya kan, spam score itu semakin tinggi spam score-nya berarti semakin menunjukkan kurang sehat nih blognya kayak gitu. Nah, DA itu harga sewa rumah. Jadi kalau DA-nya kita tinggi, banyak orang yang mau kita bisa kasih harga sewa yang tinggi gitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga ada klien yang minta beberapa ukuran gitu, nggak cuma di APA tapi juga page view-nya gitu. Jadi makanya kalau misalnya punya di APA tinggi, sebuah PR besar untuk jangan sampai PV-nya jelek gitu. Nah, sekarang mulai dari mana? Oke, yang pertama adalah kita cek kesehatan blog dulu. Kita bisa ngecek kesehatan itu dari cara yang easy, medium, sama hard ya. Yang pertama adalah mengecek struktur web. Ini parameternya bersumber dari Moz ya. Jadi level yang easy itu misalnya judulnya terlalu pendek atau terlalu panjang, terus malah justru judulnya nggak ada, atau judulnya double, terus nggak ada H1-nya. Masih ingat ya pemakaian heading ya, jadi harus ada H1, H2, H3. Nah, itu ternyata di halaman itu nggak ada H1 gitu. Terus deskripsinya kosong, atau deskripsi terlalu pendek, atau juga kebalikannya deskripsi terlalu panjang. Sementara kalau yang level medium, kontennya cuma nggak ada isinya gitu loh. Harusnya kan sebuah artikel itu menjawab keingintahuan pembaca ya, atau misalnya pembaca itu dapat artikel kita dari Google nih, dia tertarik lalu ngeklik artikel kita karena berharap dapat jawaban, tapi ternyata artikel kita nggak menjawab. Nah, itu misalnya kalau di Google Analytics kemarin bounce rate-nya tinggi gitu ya. Jadi kalau artikel kita menarik, orang bisa stay di situ misal 3 menit, 5 menit, ternyata ini cuma 1 menit atau bahkan mungkin cuma 50 detik gitu. Nah, itu berarti sebuah tanda tanya, berarti artikel kita berkualitas nggak, atau jangan-jangan tadi thin konten masuknya gitu. Terus duplikat konten, misal kita plagiasi punya blog orang lain, kita nggak rewrite, langsung ketiplek pakai langsung
publish di blog kita, atau kadang tuh ada klien-klien nakal ngasih job berupa artikel yang udah jadi, langsung tinggal diminta untuk nerbitin ke artikel kita. Nah, kita lupa ngecek nih plagiasinya, ternyata duplikat konten sama artikel yang udah ada. Itu juga bahaya tuh, bisa bikin blog kita nggak sehat. Lalu no index, URL-nya terlalu panjang gitu, masih inget nggak? Ayo, maksimal panjang URL berapa? Masih inget nggak? Coba ya, aku tes ya. Terus tuh ada redirect tuh 4xx, jadi kalau diklik kosong gitu ya. Lalu ada juga temporary redirect gitu, jadi nggak permanen tapi redirectnya temporary, itu juga jelek. Lalu yang level hard makin banyak lagi ini. Semakin pusing ya kita. Terus ngeceknya bagaimana lah? Level AC itu bisa dicek pakai Meta SEO Inspector, SEO Optimer, atau PageSpeed Insight. Caranya gimana? Oke, kita lihat ke browser ya. Misalnya ini artikel ini deh. Artikel ini saya bikin tahun 2013, saya yang waktu itu masih asal nulis, nggak bikinin SEO dan lain-lain. Kita cek ya, ini pakai Meta SEO Inspector, masih nempel ya di laptopnya masing-masing ya. Kita cek ini head title-nya 35 karakter, ini masih aman, kan minimal 20 karakter ya, jadi judulnya masih aman. Nah, tapi di sini langsung merah. Kenapa? Karena di artikel ini nggak ada headingnya. Habis H1 loncat H3 deh. Padahal seharusnya di dalam artikel itu ada headingnya, jangan lurus doang gitu isinya, tulisan doang, tapi ada sub-sub judulnya gitu. Nah, ini nggak ada. Itu juga mengurangi kesehatan dari artikel kita, dari blog kita kayak gitu. Itu salah satunya. Mau cari deskripsinya tapi kok nggak nemu ya. Jadi misal deskripsinya ini 70 karakter. Nah, ini juga masih pakai cara lama. Deskripsinya bukan bikin satu kalimat tapi nulis kata kunci Aji Silarus, inskrip kreatif, meditasi. Ini juga udah nggak dipakai ya di zaman SEO zaman sekarang gitu. Jadi harusnya kalau misalnya ini ya titelnya meditasi dan kedahsyatan fungsinya, mungkin kata kuncinya meditasi misalnya, berarti harusnya aku deskripsinya itu bisa ditulis apa itu meditasi, manfaat meditasi berdasarkan Aji Silarus misalnya, seperti itu ya. Ini salah satu contoh. Lalu selain pakai Meta SEO Inspector, kita juga bisa pakai ini seoptimer.com ya. Terus kita masukkan alamat blog yang mau kita audit, terus kita klik audit. Nah, nanti kita akan muncul tuh di situ reportnya. Apa sih yang kurang dari blog kita? Itu nanti di bawah itu ada informasi-informasi. Harusnya yang diperbaiki gini-gini ya. Maaf ya, agak lama ya loadingnya ya, sabar. Oke, nah selain di SEO Optimer, kita juga bisa PageSpeed Insight. Ini teman-teman bisa bukanya di pagespeed.web.dev. Ini waktu materi template udah kita bahas ya. Begitu juga kalau kita mau pilih tema yang bagus, template yang bagus, kita juga bisa cek pakai ini gitu kan. Masih ingat nggak? Nah, ini sama juga, tinggal masukin aja nama blognya di sini, URL blognya, lalu klik analyze. Nah, kita lihat apakah sudah muncul. Ternyata lama sekali saudara-saudara, internetnya sedang low sekali. Nah, your page is very good katanya, tapi nanti turun masih 50. Iya, berkurang kan. Oke, nah ini kita untuk melihat seberapa sehat sih blog kita gitu kan. Dikit lagi. Oke, ternyata nilainya sekarang A-. Nah, ini ada di sini loh recommendation-nya 12 apa. Nah, ini kita lihat nih di sini. Soalnya ini core web vitals-nya jelek. Ini bisa teman-teman cek juga di Google Search Console ya, sambil ngecek tuh kemarin masangnya udah bener belum. Jadi laporannya nih ini.
update link URL-nya katanya kurang human dan kurang bisa dibaca sama search engine. Terus kurang pakai kata kunci utama. Jadi di sini ada hal-hal apa saja yang harus kita perbaiki gitu. Disuruh bikin LinkedIn ya, di template-nya ini tuh nggak ada LinkedIn kan, medsosnya cuma ini. Jadi dia menyarankan untuk membuat itu LinkedIn ya. Ini ya, on page SEO-nya udah bagus, title tag-nya, meta description-nya udah oke. Jadi di sini dikasih tahu gitu apa yang kurang, apa yang sebaiknya ditambah. Konsistensi keyword-nya belum ya, karena mungkin dia pakai bahasa Inggris ya, sementara kita kan pakai bahasa Indonesia tuh. Apalagi yang jelek ya, ini keyword positionnya kayak gini. Posisinya ternyata paling banyak di 31 sampai 100, posisi 2 sampai 3 cuma 21. Jadi itu lihat linknya nih ya, link URL-nya katanya kurang human friendly dan search engine. Bisa jadi karena Blogspot ya, Blogspot itu kan karena ada angka 2020 gitu kan. Kalau artikelnya kan kalau di Blogspot kan ada kayak gini nih ya, beda dengan WordPress yang langsung seperti ini. Jadi bisa jadi itu yang dimaksud kurang human friendly. Ini kan kalau di WordPress bisa kita setting langsung judul artikelnya gitu. Itu kemungkinan yang dimaksud seperti itu ya. Ini ternyata usability-nya nggak bagus, loadingnya lama tuh ya, karena kebanyakan gambar yang bisa dilihat. Ini juga bisa dicek lewat Google Search Console gitu. Karena mungkin terlalu banyak gambar jadi loadingnya lama, karena memang artikelnya udah banyak ya. Nih sampai akhirnya cuma speed index-nya jelek banget nih, mobile-nya terutama ya, 29. Sedih. Padahal kalau dari desktop bagus, tapi kalau lewat handphone jelek. Nah ini, jadi itu ya salah satu cara ini. Ada JavaScript yang error ya, tapi kalau nggak bisa benerin gimana ya, udahlah cuekin aja. Ini ya karena nggak ada LinkedIn ya, bisa tambahin. Jadi ini untuk salah satu ngecek ini. Nah ini juga bisa pakai page speed. Nah nih kalau web title-nya jelek, kalau dilihat dari secara performa di mobile itu jelek banget ya, karena ada gambar header gede itu, tapi saya suka jadi saya nggak mau ngilangin. Terus karena ada Google AdSense ya, jadi iklan itu juga bikin berat. Tuh, SEO-nya bagus, tapi untuk performanya jelek. Kalau di ininya oke ya. Kalau pakai desktop oke, tapi di itunya kurang oke. Itu ya, jadi salah satu beberapa hal yang bisa untuk ngecek tadi level easy ya, bisa pakainya itu. Yang paling inti adalah ngecek tadi SEO-nya. SEO-nya udah bener apa belum? Itu yang paling utama. Ya, tadi sudah saya tunjukkan langsung ya. Contoh ngecek pakai meta SEO, lalu contoh ngecek pakai Septimer, dan ini contoh ngecek pakai PageSpeed. Nah, kalau mau benahi struktur blog level medium sama hard gimana? Teman-teman bisa cek pakai Mouse Pro, sayangnya berbayar. Jadi ya, tapi itu kadang ada di mana ya? Ada di Shopee atau di mana ya, di marketplace gitu, kadang ada yang jual akun Mouse Pro bulanan gitu. Atau mungkin bisa minta tolong temen yang punya Mouse Pro, minta kadang ada gitu yang jual jasa ngecekin, ngauditin pakai Mouse Pro, nanti kita dikirimin laporannya bisa. Atau bisa pakai Google Search Console yang sudah kita pasang di materi bonus ke berapa, hayo? Ke berapa? Kedua ya. Nah ini misalnya kita cari dari bagian mana, kita bisa lihat itu di Core Web Vitals. Ini aku jelek banget ya. Tuh, ada 354 itu URL yang dibilangnya jelek sama dia ada 46, dia yang bagus loh 0 ya kan, mobilenya jelek. Tuh ada banyak masalah gitu. Jangan dikira blog saya nggak banyak masalah, banyak sekali masalahnya. Nih ada
Kenapa? Tadi seperti yang saya bilang, most of them di blog saya itu adalah loadingnya lama, terutama di mobile ya. Tuh, kita bisa lihat. Terus kalau nggak mudah memperbaikinya gimana Mbak? Kalau saya sih pasrah sih. Kalau teman-teman pengen, maksudnya emang seneng ngutak-ngatik teknikalnya gini ya, cari-cari caranya, googling, tanya sana sini belajar, monggo gitu. Tapi kalau saya bener-bener udah angkat tangan, cuma bisa sampai sini, rata-rata biasanya saya biarkan aja sih. Yang penting nulisnya SEO friendly gitu. Jangan ditiru ya. Harus tetap semangat belajar. Nah, selanjutnya setelah cek struktur blog ngapain lagi? Ya, balik lagi ya, kuasai basic SEO. Ada SEO on page, ada SEO off page. Ini sudah pernah kita bahas di materi yang keberapa ya? Ke-6 mungkin ya, tapi saya juga agak lupa. Ya, SEO on page itu adalah apa? Ya, menerapkan SEO di dalam blog itu sendiri atau dalam artikel itu sendiri. Apa saja, ayo? Masih pada ingat nggak? Ya, apa aja, ayo? Kayak tadi ya, pakai heading, ya kan? Menempatkan heading yang tepat biar berurutan. Lalu keywordnya itu jangan diulang-ulang, sangat dekat. Lalu isi ALT dan titel gambar, lalu deskripsinya jangan lupa yang seperti itu. Coba silakan ayo teman-teman buka lagi materi SEO ya, intinya. Saya akan kasih contoh deh satu artikel yang sudah pakai SEO ya, gampang, yang baru-baru itu pasti sudah ber-SEO. Ini misalnya deh, Makin Pro dengan Canva. Jadi teman-teman sudah punya Canva Pro belum? Kalau belum, bisa baca di artikel ini. Nanti ada link untuk join Canva Pro. Nah ini ya, ini tuh ada ininya tuh, kita bisa ngeliat di sini head title too long loh. Ya ini kepanjangan karena maksimal itu 60 kayak kalau nggak salah. Tapi ini teman-teman kepanjangan ya harusnya. Tapi kadang kala kalau nggak panjang itu kayak kurang menggigit gitu. Nah ini sudah bagus ya. Ada H1, H2, H3, H2, H3. Ini berarti secara heading udah oke. Lalu kita cek di bagian gambar. Nah, ini gambarnya sudah ada, ALT-nya diisi, titelnya diisi, terus ya ALT titelnya sudah diisi, terus judulnya ini jangan lupa ngasih judul gambar, jangan lupa di rename ya. Setiap kali kita nge-save gambar tuh di rename dulu. Kalau pakai Blogspot berarti harus dipisahkan sama script. Itu cara paling gampangnya. Oh ya, terus tadi ya, kalau di atas tadi deskripsinya. Ini kan kata kuncinya Canva, bestinya blogger nih, berarti di deskripsi udah kata kunci, di URL-nya ada kata kunci, kayak gitu ya. Silakan diingat-ingat lagi, ada SEO on page apa aja ya. Lalu berikutnya adalah SEO off page-nya. Ada 4 langkah dalam tahapan SEO off page. Off page itu apa? Kalau off page itu mengoptimasi SEO di luar blog kita. Yang pertama adalah rajin share ke media sosial. Selain biar untuk branding ya, itu tuh ngasih social signal buat ke Google, hey aku punya artikel baru nih, gitu. Jadi untuk ngasih apa ya, untuk membantu biar Google tuh makin aware gitu loh sama blog kita, semakin. Terus sebaiknya nge-share-nya itu nggak dalam satu waktu langsung ke semua medsos, tapi beruntut. Misalnya hari ini kita publish artikel, terus kita share ke Facebook ya, terus jangan cuma link doang ya, kasih caption yang menarik biar orang itu tertarik untuk klik. Jangan cuma kasih link udah di share gitu, enggak, kasih caption yang menarik. Hari ini udah Facebook ya, besok gantian ke Instagram story ya. Karena sekarang kan berapapun follower kita bisa ngasih link di Instagram story gitu. Jadi kita bisa kasih. Jangan lupa juga jangan langsung satu story itu langsung kasih link gitu. Kalau bisa kasih pendahuluan dulu, kasih obrolan dulu gitu kan. Baru nanti di akhir, di ujung atau di story yang paling akhir itu kita kasih link artikel kita gitu. Instagram udah, besok gantian ke LinkedIn gitu.
Terus besoknya lagi gantian ke Twitter. Twitter pun juga gitu, jangan langsung kasih link, tapi kalau bisa kita nge-tweet dulu, nge-tweet kayak ngobrol biasa. Misal kita lagi tadi ngobrol soal Canva, kita bisa ngobrol soal gimana dulu awal-awal ngeblog itu bikin gambar itu susah, harus pakai Paint misalnya atau pakai PowerPoint gitu. Tapi sekarang sejak ada Canva, aku jadi terbantu gitu kan. Kita sebutin berapa fitur Canva atau pengalaman tentang Canva baru di tweetan yang paling akhir gitu, kita kasih info lengkap tentang Canva bisa dibaca di sini ya, kayak gitu. Minimal 5 tweet gitu ya. Jadi jangan langsung cuma satu tweet langsung ngasih link, tapi kasih dulu obrolan dulu, baru nanti di tweet yang terakhir ada linknya gitu. Terus link building itu apa sih? Adalah kolaborasi dengan blogger lain gitu. Misalnya kalau di komunitas itu bisa kayak arisan backlink gitu, jadi kita setiap minggu itu bikin saling ngelink gitu. Misalnya aku ngelink ke Mbak Yeyet, nanti Mbak Yeyet bikin artikelnya ada link ke Mbak Saras, nanti Mbak Saras bikin artikel ngelink ke Mbak Mega, kayak gitu seterusnya, sampai akhirnya nanti yang paling terakhir ngelink lagi ke blog aku, seperti itu. Itu salah satu link building. Sebentar, sepertinya aku punya gambar tentang link building, aku coba cari ya. Ini misalnya ini ya, ini contoh skema link building saya. Ini misal blog saya, ini misal blog aku ya. Terus kita bikin tulisan di Kompasiana, ngelink ke sini gitu. Terus ada blog teman, ngelink ke artikel yang ada di blog saya. Lalu kumparan kayak gini contohnya ya. Jadi saling membangun link gitu. Contohnya, tuh paling sederhana itu ya. Misalnya kita sama-sama kenal nih, misalnya aduh di Mbak Marita DAP-nya tinggi banget, boleh nggak ya nitip Gespos gitu. Mbak aku mau dong nitip Gespos, nanti aku titip artikel, nanti link ke blog aku. Boleh loh kalau misalnya kenal ya, saling kenal, it's okay, karena kan kita tahu kualitas blognya gimana, kualitas tulisannya gimana. Tapi kalau saya sendiri, kalau misalnya di Japri atau ada sekarang itu sering banget ada banyak yang email minta Gespos gitu, tapi saya sendiri nggak kenal orangnya siapa, saya cenderung menolak. Tapi kalau misal sesama komunitas udah kenal orangnya, meskipun itu hanya kenal lewat dunia maya ya, tapi tahu kualitasnya, tahu bagaimana ngebloknya dia beneran gitu, saya mau gitu. Tapi kalau nggak kenal tiba-tiba kirim email minta Gespos, saya biasanya akan nolak sih. Terus kita juga bisa ngintip eksekusi off-page blogger lain. Itu misalnya punya Mbak Nimas. Mbak Nimas DA-nya 60. Intip dia nanam link di mana aja sih gitu. Ya, jadi ada yang namanya nanam link gitu. Nanti kita terakhir akan belajar tentang nanam link ini ya. Nah, tapi ini untuk ngecek ini kita bisa pakai Moz. Saya kayak nggak salah sih pakainya Moz Pro ya. Kita coba deh. Ini ada link Explorer namanya. Nah, misalnya aku mau lihat apa ya, discovered and lost. Misalnya aku mau lihat di punya Mbak Nimas ya. Nimas Sani .live.id kayak gini. Nah, dia sampai 23 dosen itu ada 15. Nah, ini kita bisa ngeliat nih Mbak Nimas itu dapat link dari mana aja sih. Ada dari Ella Fitria, Melukis Senja. Ini kita bisa lihat nih, ada maps.google.com gitu. Ini kita bisa bisa ngintip gitu. Oh, dia ternyata nanam link atau dapat link dari ini semua gitu. Nah, sama masalahnya ini hanya bisa diakses sama pro. Nah, kalau nggak pro ya udah cuma bisa sampai 10 doang linknya, kayak gitu ya kelemahannya. Lalu yang pertama, kalau kita mau nanam link harus konsisten. Jadi misal
10 setiap hari 10 konsisten, dan jangan langsung 200 hari karena nanti bisa kita malah dianggap spam gitu. Yang ditanam yang kayak gimana sih Mbak? Nah, sudah saya bagikan ya linknya. Jadi teman-teman bisa cek di link yang saya kasih nih. Link-linknya kayak gitu. Ini saya koleksi dari zaman ikut kelas tahun 2020. Jadi bisa saja ada yang sudah tidak bisa dibuat tanam-tanam, buat lahan tanam. Jadi teman-teman cek aja sendiri. Ini yang terbaru dari Coach Edwin. Jadi ini sudah saya tulisin ya. Jadi membuat blog. Misal kita wordpress.com, kita bikin blog di wordpress.com gitu ya. Dengan email cadangan ya, jangan pakai email utama. Pakai email cadangan, kita bikin WordPress, terus kita bikin artikel pendek aja, nanti nge-link ke artikel kita, kayak gitu. Atau bisa juga bikin kayak gini nih, ini bukan saya yang ngomong ya, ini Mas Irwin. Jadi misal dia ngasih contoh kayak gini, kita buka contohnya ya. Jadi kita bisa bikin artikel, sudah tidak bisa akses saudara-saudara, sudah dihapus jadi linknya. Nih ya, ini kemarin dapat juga dari SEO Mom Community, jadi bikin link di sini. Kita bisa juga nih misal kayak gini nih, link-link ini tuh nilainya tinggi, kita coba buka ya. Nih akan dilihat nih, jadi Google ini DA-nya kan tinggi banget. Kalau kita bisa nanam di sini, ini kita bisa ketularan gitu loh DA-nya Google. Tapi gimana caranya biar link ini itu hidup gitu? Caranya adalah kita bikin link-link ini, terus kita nanti masukkan ke forum yang ada. Nah, masalahnya forum ini pun nggak semua bisa diakses sekarang, jadi kita harus tahu. Ya, misalnya kita pakai ini deh. Udah page not kan, kita go home. Nah nih, udah bener-bener udah beda gitu, kayaknya udah tahu udah tahu, udah dipakai buat tanam-tanam link gitu. Jadi akhirnya enggak, yang pertama sih yang penting sediakan link yang lain ya. Terus ini tadi kita misal Google linknya kita ubah dulu, misal kita mau ini misal 10 aja deh, nggak usah banyak-banyak, 10 ya. Terus linknya ini kita ganti pakai link blognya kita, misal travelcupu.web.id ya. Jadi ini diubah dulu nama-nama blognya, jangan sampai nanti blog saya ya yang ditanam, kan jadinya saya yang enak. Ini diubah dulu semuanya ya, ke nama domain yang teman-teman pengen coba. Kayak gitu. Mana lagi? Pokoknya ini diubah. Udah kan? Pokoknya kita coba 10 aja dulu, tapi nanti kita tanam ke beberapa tempat. Ya, kayak gini. Ya, kita siapin aja dulu link yang mau kita tanam. Udah, kalau udah siap kita bisa masuk ke list forumnya ini nih. Misalnya tadi ya yang Gombrot, mari kita coba login ya, karena sekali lagi bisa jadi nah ini kita sign up dulu. Kita pakai email yang lain, misalnya aku mau pakai email apa ya, bentar kita intip dulu. Oke, kita pakai email ini aja, passwordnya terserah teman-teman ya. Kita create account,
lalu kita bikin postingan. Nih, kita bikin new post, misalnya, hai, kenalan yuk, bebas aja ya. Terus kita tulislah tadi mana tadi linknya, yang ini tadi kita taruh. Terus udah deh, kita preview dulu. Oh, kita disuruh confirm email dulu guys. Jadi jangan lupa untuk buka emailnya, karena kita akan bakal sering disuruh confirm email dulu. Nah, jadi buka, ini ada confirmation, kita confirm email. Nah, sudah. Ya, tadi kita post lagi ya. Wah, sudah nih. Misalnya kita preview, kan udah di kenalan dulu nih. Kita lihat, nah apakah ngelink. Nah, ini kan ngelink nih. Ya kan, kita publish. Nah, 4, 3, 2, 1. Kita lihat view post. Contohnya ya, contoh tanam link ini kayak gini nih ya. Ini kita udah berhasil tanam link. Nah, kita bisa terus kita catat di mana, misalnya kita bikin sheet yang baru ya, daftar tanam link misalnya, daftar tanam link 2023 ya. Kita bisa kasih di sini deh buat tunjukin gitu. Terus misalnya lagi paling gampang lagi itu apa ya, bikin paling gampang adalah kita bikin Instagram, bikin Wattpad ya, bikin Wattpad, wattpad.com ya, bikin wattpad.com, terus login. Kalau kita pilih login with Google, kita tadi pilihnya apa? Jadi biasanya aku satu blog itu satu email sendiri gitu, buat khusus buat ini, buat apa, tanam gitu. Jadi satu blog khusus ini ya. Misalnya kita pakai nama siapa ya, belum, must be at least 10 characters. Oke. Belum mau juga. Belum mau juga. Ngawur aja ya, biar cepet. Ngawur. Nah, intinya kita bikin dulu lah. Nah, udah kan, kita I like to write atau I like both. So next, kita pokoknya pilih aja ya, pilih aja dulu bagaimana kita bikin. Oke, start reading. Udah, kita tapi ini bikin profile dulu. Ini kan correct
description gitu. Nah ini kan misalnya ini diisi seakan-akan, halo, aku sedang belajar menulis, aku Miss Marita, menulis novel, dukung aku ya, pokoknya kayak gitu. Terus ini masukkan webnya teman-teman yang mau di thumbnail. Changes udah deh, ngeleng kan nih, udah ini user set lagi yang sudah kita tanam kayak gitu ya. Mana lagi nih yang kira-kira mau ditanam? Memang kita harus ngecekin satu-satu ya, karena enggak semua itu bisa ditanam gitu. Sekarang udah ada beberapa yang udah enggak berlaku tuh, misalnya ya berarti bikin create account dulu. Pokoknya intinya tuh kayak bikin apa, kayak bikin, biasanya aku samain aja sih semuanya biar enggak pusing. Itu udah setup. Ternyata error, entah kenapa error, mungkin kita harus cek dulu di sini. Coba kita sign in, siapa tahu bisa ya. Ternyata salah ya. Pokoknya intinya kayak gitu ya. Jadi itu kita coba, kalau misalnya itu nggak bisa, udah coba cari yang lain gitu, cari yang lain sampai dapat yang teman-teman bisa link tuh. Nah ini suruh apa ini, sepertinya suruh sama aja login terus nanti komen di salah satu forum gitu. Kayak kalau yang paling gampang sih ini ya, jadi teman-teman bikin ini Quora, ini juga bisa. Jadi teman-teman bikin akun Quora terus kasih link di situ kayak gitu. Jadi paling gampang itu adalah teman-teman bikin ini apa, bikin akun media sosial. Nah yang di akun media sosialnya link blognya belum tercantum, dicantumin di situ gitu ya. Paling gampangnya seperti itu. Jadi misalnya Instagram, silahkan dicek apakah sudah ada linknya. Nah Instagram itu kan kita di sini ada website ini. Nah ini bisa nih, kalau saya ini link building juga nih, ini saya pakainya Linktree. Di Linktree sini sudah ada blog Marita Speles, ada Blogpedia gitu. Teman-teman bisa bikin juga di Linktree ya, di Linktree bikin kasih link ke blognya teman-teman, atau kalau nggak mau ribet di sini langsung dikasih link ke blognya teman-teman gitu. Kita cek lagi di Facebook. Jadi paling gampang adalah bikin akun-akun media sosial. Kalaupun udah punya akun media sosial, silahkan dicek apakah di akun media sosial teman-teman link blognya udah ada atau belum gitu. Nah, ini kan di intronya nih bisa kita kasih kayak gini, di edit bio-nya, di edit bio-nya bisa banyak nih ya, dikasih link. Tapi memang sebaiknya sih satu media sosial, satu website sih. Nah jadi teman-teman bisa ngecek di media sosialnya. Kalau ada yang belum punya Twitter, bikin Twitter. Lalu apa ya itu buat tanam-tanam kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi paling gampang adalah bikin akun media sosial lalu dikasih itu ya. Intinya adalah tanam link itu kayak gitu. Paling gampang adalah dengan membuat media sosial, dilengkapin media sosialnya YouTube, LinkedIn, Pinterest, itu udah berapa itu, Instagram gitu kan. Ini kita lihat di channel deh, kita bikin channel di YouTube. Ini di about ini tuh bisa kelihatan loh nih, ada fanpage Twitter, ada official site-nya. Jadi
Kita bisa nanam link di media-media sosial kita, terus Pinterest ya. Itu teman-teman juga bisa. Jadi Pinterest itu kita bisa bikin apa? Bisa bikin akun di sini. Terus nanti kita kasih linknya atau kita ini yang di sini ada link ke blog kan, termasuk juga ini gambar-gambarnya ini kalau punya saya udah terotomatis di semua gambarnya, ini semua postingan nanti otomatis akan terload di Pinterest dan ini bisa diklik terus nanti bisa diklik juga ke gambarnya. Nah ini kan kayak gini, nah ini bisa diklik ke artikel kita, klik ke artikel kita kayak gitu ya. Jadi intinya meningkatkan DAPA adalah seperti ini. Selain tadi ya ngecek blog kita sehat atau enggak, terus nerapin SEO on page, jangan lupa share ke media sosial, dan ini rajin tanam kayak gini. Tapi kembali lagi ya, teman-teman ngejar di sini atau enggak. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi yang penting tugas saya untuk menyampaikan. Masalah nanti teman-teman mau pakai ilmu ini atau enggak, kembali ke teman-teman. Itu aja ya sekilas tentang meningkatkan DAPA. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa saja langsung ke grup, atau buat teman-teman yang kelas offline bisa tanya pas ketemu ya. Semoga bermanfaat. Selamat tanam-tanam. Untuk tugas di materi bonus keempat ini cukup tanam 20 link aja, 20 ya, 20 bikin 20 akun, share di salah satu forum, pokoknya kayak gitu. Lengkapin di media sosialnya, lalu kumpulin linknya, udah bikin link di mana aja gitu, 20 tanam link 20 aja. Terus silahkan nanti dikumpulkan ya, yang di kelas online bisa kumpulkan di Google Classroom-nya, yang di kelas offline bisa dikumpulkan di Google Docs linknya atau di Google Sheet, lalu linknya disetorkan ke saya gitu ya. Semoga bermanfaat. Dengan berakhirnya materi bonus keempat ini, artinya juga materi Blogspedia coachingnya sudah selesai. Saya harap teman-teman bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Setelah semua selesai, nanti saya akan angkut ke WAG Jepurs. Teman-teman dari batch 1, batch 2 semuanya sudah menunggu. Selamat bergabung karena sejak tahun 2023 ini sudah ada pengurusnya. Jadi insya Allah akan semakin banyak program-program yang keren sekali. Sayang sekali kalau teman-teman nggak bergabung di sana, karena terutama buat yang ngeblognya itu masih harus ada paksaan dari luar, harus ada semangat dari luar. Itu wajib banget untuk gabung di WAG Jepurs, karena kita kan saling menyemangati, saling blog walking, saling insta walking. Jadi nggak ngelokro gitu. Kalau ngeblog sendirian itu ya udah, akhirnya nggak ada temen, nggak ada yang ngingetin udah setor belum gitu kan, atau udah posting belum bulan ini, ya akhirnya ya udah blognya jadi sarang laba-laba kan, sayang ya, udah dibeliin domain, udah ditata template-nya cantik gitu kan, masa nggak ada artikelnya gitu kan, sayang banget udah udah menghabiskan waktu 3 bulan atau bahkan mungkin yang kelas offline sampai 1 tahun ya. Tapi kalau terus dibiarkan begitu saja, terbengkalai begitu saja. So, berjamaah itu akan menguatkan semangat kita, membuat kita jadi lebih semangat, menguatkan big why-nya juga. Dan siapa tahu juga bisa ketularan rezeki dari teman-teman yang sudah dapat ladang dari blognya gitu. Who knows ya. Insya Allah kan rezeki itu udah pasti, tapi tugas kita kan hanya berikhtiar gitu ya. Baiklah, sampai jumpa di WAG Jepurs. Saya tunggu ya teman-teman ya. Dan tetap semangat belajar. Jangan hanya berhenti di Blogspedia Coaching, karena ilmu blogging itu luas banget. Semakin kita belajar, semakin kita nggak tahu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.